Langit pagi di Kalimantan Timur tampak tenang, tapi hati Raka Prasetya justru bergejolak. Dari jendela kantor tinggi miliknya, ia memandangi hamparan tambang batu bara yang luas. Suara mesin berat dan gemuruh truk seolah jadi musik yang sudah terlalu sering ia dengar. Semua berjalan sesuai keinginannya. Pabrik lancar, kontrak internasional terus datang, uang masuk setiap detik. Namun, entah kenapa, di dalam dirinya ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Raka meneguk kopi hitamnya perlahan. Di hadapannya, meja panjang penuh dokumen, proposal kerjasama, dan tumpukan berkas investasi. Tapi matanya kosong. Ia merasa seperti boneka sukses yang hidup tanpa arah. Di luar sana semua orang menyanjungnya, tapi tak ada satupun yang benar-benar mengenalnya. Malam sebelumnya, ia baru saja menghadiri pesta ulang tahun seorang rekan bisnis. Di sana, tawa dan pujian datang bertubi-tubi. Para wanita bergaun mewah berusaha mendekat, menawarkan perhatian yang palsu. Saat salah satunya memuji jam tangannya yang seharga satu rumah, Raka hanya tersenyum getir. Ia tahu, mereka tidak melihat dirinya. Mereka hanya melihat uangnya. Setelah pesta itu, ia pulang ke rumah besar yang sunyi. Rumah dengan dinding marmer dan lampu kristal, tapi tanpa suara manusia. Tak ada tawa, tak ada keluarga. Hanya keheningan yang menusuk. Pagi itu, sesuatu dalam dirinya seperti retak. Ia lelah dengan semua kemewahan. Lelah dengan kepura-puraan. Ia ingin hidup tanpa nama besar, tanpa jabatan, tanpa orang-orang yang menunduk karena takut kehilangan kesempatan. Ia ingin tahu rasanya menjadi manusia biasa. Menjadi seseorang yang dilihat bukan karena harta. Ia menatap pantulan wajahnya di jendela. Lelaki muda berwajah tegas, dengan mata tajam dan rambut tersisir rapi. Tapi di balik itu, ada kesepian yang dalam. Perlahan ia tersenyum, seolah baru menemukan ide gila yang membuat darahnya mengalir lagi. Bagaimana kalau aku pergi? Tanpa nama, tanpa mobil, tanpa uang. Lihat, siapa yang masih mau tersenyum padaku. Keesokan harinya, ia memanggil Arman, tangan kanannya yang paling setia. Pria berperawakan tegap itu menatap bingung ketika Raka tiba-tiba berkata akan pergi tanpa memberitahu kemana. Aku butuh waktu untuk sendiri, men. Tolong jaga semuanya di sini. Jangan ada yang tahu kepergianku, ujar Raka tenang. Sendiri, Pak? Untuk apa? Kita baru saja dapat kontrak besar. Semua sedang menunggu tanda tangan Bapak, jawab Arman dengan nada panik. Raka mengangkat tangan, memberi isyarat agar Arman berhenti bicara. Aku akan kembali. Tapi bukan sekarang. Aku hanya ingin hidup sebagai orang biasa. Arman terpaku, menatap bosnya yang biasanya begitu rasional kini berbicara dengan suara lembut seperti orang yang kehilangan arah. Namun ia tahu, kalau Raka sudah memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa membendungnya. Beberapa jam kemudian, Raka meninggalkan rumah megahnya. Tidak ada konvo mobil, tidak ada pengawal, tidak ada jas mahal. Hanya tas ransel tua, celana jeans, dan kemeja lusuh yang sengaja ia beli di pasar. Mobil mewahnya ia tinggalkan di garasi. Lalu ia naik bus umum menuju bandara. Di perjalanan, ia duduk di kursi belakang, menyaksikan orang-orang bercakap ringan tanpa mengenalnya. Rasanya aneh tapi menenangkan. Ia melihat seorang ibu dengan dua anak kecil tertawa, seorang bapak pekerja tambang tidur dengan kepala bersandar di kaca. Pemandangan sederhana itu menamparnya dengan kenyataan yang selama ini ia lupakan. Bahwa hidup tak selalu tentang angka dan prestasi. Ada kebahagiaan kecil yang nyata di balik kesederhanaan. Setibanya di Jakarta, ia turun di terminal bus, bukan bandara. Ia sengaja memilih tempat yang jauh dari gemerlap. Ia menyewa kamar kecil di sebuah gang sempit. Ruangannya hanya 4x3 meter, dengan kipas angin tua dan tempat tidur tipis. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa damai. Hari-hari berikutnya, Raka menjalani hidup sederhana. Ia bekerja serabutan, membantu mengangkat barang di toko, kadang ikut membersihkan jalan. Orang-orang di sekitarnya mengira ia perantau miskin. Ia tak keberatan. Ia justru menikmati setiap peluh yang menetes di wajahnya. Namun di tengah rutinitas barunya, takdir mulai memainkan perannya. Suatu sore, saat hujan turun deras, Raka berteduh di depan rumah besar di kawasan tua Jakarta. Rumah itu terlihat klasik,
dengan pagar besi dan taman kecil di depannya. Tiba-tiba, seorang wanita muda keluar dengan payung, tanpa kebingungan melihat seorang pria basah kuyup di depan gerbang. "Mas, mau berteduh di dalam? Hujannya belum reda," katanya dengan suara lembut. Raka terdiam sejenak. Suara itu seperti membangunkan bagian hatinya yang lama tertidur. Ia mengangguk pelan dan melangkah masuk. Wanita itu memperkenalkannya sebagai Nadia, anak seorang jenderal pensiunan yang tinggal di rumah itu bersama ibunya. Malam itu, Nadia memberinya handuk dan secangkir teh hangat. Mereka berbincang ringan di teras, di bawah lampu temaram dan suara hujan yang menenangkan. Raka menceritakan bahwa ia perantau yang mencari kerja, sementara Nadia bercerita tentang ayahnya yang keras dan disiplin. Dari pertemuan itu, sesuatu yang asing tapi hangat mulai tumbuh di hati Raka. Ia tak tahu kenapa, tapi senyum gadis itu terasa jujur. Bukan seperti senyum orang-orang yang biasa menatapnya karena jabatan. Saat Raka berjalan pulang malam itu, langkahnya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum tanpa alasan. Di bawah langit hujan, ia berbisik dalam hati. Mungkin inilah awal dari hidup yang sebenarnya. Kalimat itu terus terngiang di benak Raka sepanjang malam. Ia masih bisa merasakan hangatnya teh buatan Nadia, aroma hujan yang melekat di udara, dan tatapan mata gadis itu yang jujur tanpa pamrih. Dalam kesederhanaan pertemuan itu, Raka merasa seolah dunia yang keras tiba-tiba menjadi lembut. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan melewati gang sempit menuju pasar, bekerja membantu seorang penjual sayur memanggul karung. Tubuhnya lelah, tapi hatinya ringan. Setiap kali mengingat senyum Nadia, entah mengapa semangatnya kembali. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang pelan-pelan tumbuh dalam dirinya. Takut kalau perasaannya ini hanya sementara. Takut kalau gadis itu suatu hari tahu siapa dia sebenarnya, dan semua yang sederhana ini akan runtuh. Sore itu, ketika Raka tengah membantu memperbaiki atap warung di ujung gang, Nadia muncul dengan payung merah di tangannya. Ia mengenakan baju sederhana dan celana panjang, tapi bagi Raka, penampilannya tetap menenangkan. Ia tersenyum melihat pria yang dulu basah kuyup di depan rumahnya kini sedang bekerja dengan serius. "Mas Raka," panggil Nadia pelan. Raka menoleh, sedikit terkejut mendengar namanya disebut. "Oh, Mbak Nadia, ada apa ya?" "Ayah lagi butuh orang untuk bantu-bantu di rumah. Tukang kebun lama sakit, katanya butuh istirahat lama. Kalau Mas mau, mungkin bisa kerja di rumah kami dulu," ujarnya dengan ramah. Raka hanya terdiam beberapa detik. Dalam hatinya, ada gejolak aneh. Ia tahu, kalau ia menerima pekerjaan itu, maka kehidupannya akan makin dekat dengan gadis itu. Tapi di sisi lain, semakin dekat berarti semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Namun hatinya sudah bicara lebih dulu. "Baik, Mbak. Saya mau." Hari-hari berikutnya, Raka resmi bekerja di rumah keluarga Nadia. Rumah besar bergaya kolonial itu memiliki taman luas, pepohonan tua, dan suasana yang hangat meski tampak kaku di permukaan. Ayah Nadia, Jenderal Haris Wiratama, jarang berbicara. Pria itu berwajah tegas, berpostur tegap meski usianya sudah di atas 60. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus batin orang. Saat pertama kali melihat Raka, sang jenderal hanya berkata dingin, "Kerja yang benar. Jangan banyak omong." Raka mengangguk hormat. Dalam hatinya, ia merasa seperti kembali ke masa kecil, saat ia masih hidup sederhana bersama ayahnya di kampung. Ia menghormati Jenderal Haris, tapi juga merasa tekanan setiap kali pria itu lewat di hadapannya. Nadia sering memperhatikan Raka dari jendela. Ia kagum dengan ketekunan pria itu. Meski bekerja keras di bawah panas terik, Raka tak pernah mengeluh. Ia selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Ia memperbaiki lampu taman, menyapu halaman, hingga menanam bunga baru. Perlahan, kehadiran Raka membawa perubahan di rumah itu. Udara terasa lebih tenang, suasana lebih hidup. Suatu sore, saat Nadia sedang menyiram tanaman, Raka menghampirinya. "Bunganya mulai tumbuh bagus," ucap Raka sambil tersenyum. Nadia mengangguk. "Mungkin karena Mas Raka yang rawat." "Tidak juga. Tanaman itu tumbuh karena disiram dengan sabar setiap hari," balasnya pelan. Kalimat sederhana itu membuat Nadia terdiam.
Ada sesuatu dalam nada suaranya, ketulusan yang langka. Hari demi hari berlalu. Hubungan mereka semakin akrab, meski tak ada yang berani mengakuinya. Raka tahu batasnya. Ia hanya seorang pekerja di rumah itu. Tapi setiap kali Nadia tersenyum padanya, ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Di sisi lain, Nadia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada pria ini. Cara bicaranya sopan, tapi berwibawa. Cara ia berpikir matang, seperti bukan orang biasa. Suatu malam, listrik rumah tiba-tiba padam. Hujan turun deras, dan hanya cahaya lilin kecil di ruang tamu yang menerangi ruangan. Raka yang sedang memastikan keadaan taman dipanggil masuk oleh Nadia. Mereka duduk di dekat jendela, menunggu hujan mereda. "Mas Raka," bisik Nadia, "boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu." "Mas pernah sekolah tinggi ya? Entah kenapa cara Mas bicara seperti bukan orang biasa." Raka tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan. "Saya cuma pernah sekolah kehidupan, Mbak. Sekolah yang ngajarin kita bertahan tanpa banyak mengeluh." Jawaban itu membuat Nadia tersenyum, tapi matanya masih penuh rasa ingin tahu. Ketika hujan makin deras, guntur menyambar keras. Nadia spontan memegang lengan Raka karena kaget. Sesaat mereka terdiam, saling menatap dalam remang cahaya lilin. Hati Raka berdegup cepat. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya seolah terpaku. Dalam keheningan itu, waktu berjalan lambat. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Namun momen itu terputus ketika langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Jenderal Haris muncul dengan wajah tajam menatap mereka berdua. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suaranya berat dan dingin. Nadia cepat-cepat melepaskan genggaman tangannya. "Listrik padam." "Yah, kami cuma duduk menunggu lampu nyala." Jenderal menatap Raka lama. "Kau, kerja di sini bukan untuk bersantai. Ingat posisimu." "Siap, Pak," jawab Raka sopan. Setelah sang jenderal pergi, suasana menjadi canggung. Nadia menunduk, merasa bersalah. Raka hanya tersenyum kecil. "Tidak apa, Mbak. Beliau benar. Saya memang cuma pekerja di sini." Tapi jauh di dalam hatinya, kalimat itu terasa menyesakkan. Malam itu, Raka duduk lama di kamarnya yang sederhana di belakang rumah. Hujan masih turun, tapi pikirannya tak bisa tenang. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya untuk Nadia bukan sekadar simpati. Ia benar-benar jatuh cinta. Dan itu berbahaya. Karena cepat atau lambat, kebenaran tentang dirinya akan muncul. Dan saat itu tiba, semua ini bisa hancur. Di luar kamar, suara langkah Nadia terdengar samar, berjalan ke arah taman. Ia menatap langit yang masih meneteskan sisa hujan. Dalam hatinya, ia pun bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu ayahnya tak akan pernah menyetujui hubungan seperti ini. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat Raka, dunia terasa lebih hangat. Malam itu, dua hati yang berbeda dunia sama-sama gelisah dalam diam. Takdir mulai menarik benang halus yang akan menjerat mereka ke arah yang tak terduga. Sejak malam hujan itu, ada sesuatu yang berubah di rumah besar milik keluarga Jenderal Haris. Suasana yang biasanya kaku dan dingin perlahan terasa lebih hangat. Semua itu tanpa disadari berasal dari satu sosok sederhana bernama Raka. Keesokan paginya, matahari memantul lembut di kaca jendela kamar Nadia. Ia menatap keluar, melihat Raka sedang menyapu halaman sambil menatap pot bunga yang terbalik karena hujan semalam. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan setiap kali ia melihat pria itu bekerja. Gerakannya tegas tapi lembut. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. Ia seperti sosok yang lahir dari dunia lain, bukan sekadar pekerja kebun biasa. Nadia menggigit bibir bawahnya pelan. Ia sadar betul bahwa perasaannya mulai tumbuh. Tapi logika dan aturan keluarga membuatnya takut. Ia anak seorang jenderal yang keras dan menjunjung kehormatan keluarga di atas segalanya. Mencintai pria yang bahkan tidak diketahui asal-usulnya adalah hal yang mustahil. Tapi hati manusia tidak bisa diatur dengan aturan militer. Hari itu, Nadia sengaja turun ke taman lebih pagi dari biasanya. Ia membawa 2 gelas kopi, satu untuknya dan satu untuk Raka. "Mas Raka," panggilnya sambil tersenyum canggung. "Hujan semalam pasti bikin capek ya? Ini, kopi panas."
Raka menatapnya kaget, tapi segera menerima gelas itu dengan tangan gemetar sedikit. Terima kasih, Mbak Nadia. Saya tidak terbiasa dilayani begini. Bukan melayani, cuma berbagi, jawabnya cepat, menahan gugup. Mereka duduk bersebelahan di bangku taman, menikmati aroma tanah basah dan suara burung pagi. Sesekali angin berhembus lembut, membawa wangi bunga melati yang baru mekar. Suasana itu tenang, tapi di hati keduanya ada badai kecil yang belum siap mereka hadapi. Raka menatap Nadia dengan hati-hati. Gadis itu tampak begitu polos dalam balutan kebaya sederhana. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Ia tahu posisinya. Ia hanya seorang pekerja kebun, dan gadis di sampingnya adalah putri seorang jenderal. Dua dunia yang terlalu jauh untuk dijembatani. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin hatinya justru tertarik. Hari-hari berikutnya, keakraban itu semakin terasa. Nadia sering menemuinya di taman. Kadang membantu menyiram bunga, kadang hanya duduk mendengarkan Raka bercerita. Meski Raka jarang bicara tentang masa lalunya, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu penuh makna dan ketenangan. Nadia merasa aman di dekatnya, seolah semua kegelisahan hidupnya mereda. Namun, tidak semua orang menyukai perubahan itu. Sumi, salah satu asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu, mulai memperhatikan gerak-gerik mereka dengan tatapan curiga. Ia tahu betul bagaimana kerasnya Jenderal Haris. Jika sampai mengetahui anaknya dekat dengan seorang pekerja kebun, bisa jadi badai besar akan datang. Dalam diam, Sumi mulai menyebarkan bisik-bisik kecil kepada staf lain. Sementara itu, Raka sendiri hidup dalam dilema. Setiap malam ia duduk di kamarnya yang sempit, menatap langit-langit, mencoba menenangkan pikirannya. Ia datang ke sini untuk mencari ketulusan, tapi justru menemukan cinta. Ia tahu, cepat atau lambat, kebohongan identitasnya akan menjadi bumerang. Namun ia juga tidak sanggup melepaskan perasaan yang tumbuh begitu dalam. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Raka sedang menimba air di taman. Tiba-tiba, Nadia datang dengan wajah cemas. "Mas Raka, tolong bantu saya," katanya dengan nada panik. Mobil ayah mogok di depan rumah, sementara beliau harus ke acara veteran sekarang juga. Raka segera meletakkan ember dan berlari mengikuti Nadia. Di depan rumah, Jenderal Hari sedang berdiri dengan wajah tegang, memeriksa mobilnya yang tiba-tiba mati total. "Kamu bisa benerin ini?" tanya Jenderal tajam saat melihat Raka datang. Raka tidak menjawab, hanya mengangguk dan langsung membuka kap mobil. Tangannya bergerak cepat dan tenang. Dalam waktu singkat, suara mesin kembali menyala sempurna. Jenderal Haris menatapnya dengan raut terkejut. "Kamu belajar mesin di mana?" Raka hanya tersenyum samar. "Dulu pernah bantuin bengkel kecil, Pak." Gumam sang jenderal, sebelum masuk ke mobil dan pergi tanpa kata terima kasih. Nadia menatap Raka dengan kagum. "Mas hebat. Ayah itu jarang percaya orang, tapi tadi Mas bikin dia diam." Raka hanya mengangkat bahu. "Saya cuma bantu sebisanya, Mbak." Namun di balik kalimat sederhana itu, ada sesuatu yang berubah. Sejak hari itu, Jenderal Haris mulai memperhatikan Raka diam-diam. Ia merasa ada hal yang aneh dari pria itu. Gaya bicaranya terlalu sopan, cara berdirinya terlalu tenang untuk seorang pekerja kebun. Ada wibawa yang sulit dijelaskan. Dan itu membuat sang jenderal curiga. Malamnya, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Raka duduk di taman, menatap bulan. Nadia tiba-tiba muncul membawa selimut kecil. "Mas, malam ini dingin. Jangan duduk lama-lama di luar," katanya sambil menyelimuti pundaknya. Raka tertegun. "Kenapa Mbak sebaik ini sama saya?" Nadia menunduk. "Entahlah. Saya cuma merasa, Mas bukan orang biasa. Tapi sekalipun Mas bukan siapa-siapa, saya tetap ingin melihat Mas bahagia." Kata-kata itu menancap dalam di dada Raka. Ia memejamkan mata, berusaha menahan gejolak hatinya yang mulai tak terkendali. Tapi Nadia menatapnya penuh ketulusan. Dan di sanalah, tanpa sadar, benih cinta itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Waktu terus berjalan. Setiap hari menjadi alasan baru bagi keduanya untuk bertemu. Hingga suatu sore, di bawah langit oranye yang lembut, Raka dan Nadia berdiri berhadapan di taman. Angin sore mengibaskan rambut gadis itu,
dan Raka hanya bisa menatap tanpa berani bicara. "Mbak Nadia," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan namun bergetar. "Kalau suatu hari saya harus pergi, tolong jangan salah paham. Saya tidak akan lari, hanya ingin membuktikan sesuatu." Nadia menatapnya bingung. "Membuktikan apa, Mas?" Raka tersenyum, tapi senyumnya menyembunyikan luka. Bahwa cinta sejati tidak butuh alasan, hanya kejujuran. Nadia menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Sementara dari balkon lantai 2, tanpa mereka sadari, Jenderal Haris berdiri dalam diam, mengamati kedekatan keduanya dengan tatapan yang perlahan mengeras. Malam itu, rumah besar yang biasanya tenang terasa berbeda. Langit tampak kelabu, dan suasana seolah menahan sesuatu yang berat, sesuatu yang belum terungkap. Setelah Nadia masuk ke dalam rumah, Jenderal Haris masih berdiri lama di balkon. Ia menyalakan rokok, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan ke udara malam. Di matanya, ada pandangan curiga yang belum menemukan bentuk pasti. Sejak awal, ia sudah merasa ada yang janggal dari pria bernama Raka itu. Gerak tubuhnya terlalu tenang, tutur katanya terlalu rapi, dan sorot matanya tidak seperti orang biasa. Ia menatap ke bawah taman, tempat di mana Raka masih duduk menatap langit, dan berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Siapa sebenarnya kau, anak muda?" Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu tumbuh menjadi pengawasan. Jenderal Haris mulai menugaskan pembantunya untuk memperhatikan setiap gerak Raka. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pria yang sudah begitu dekat dengan anaknya itu. Di sisi lain, Raka mulai merasakan hawa dingin yang aneh setiap kali sang jenderal melintas. Ada tatapan yang seolah menguliti dirinya. Tapi ia tidak gentar. Ia tahu, cepat atau lambat, semua rahasia akan terbuka. Hanya saja, ia belum siap. Sementara itu, hubungan Raka dan Nadia makin hangat. Setiap sore mereka berbincang di taman. Kadang hanya soal bunga yang tumbuh, kadang soal hidup dan masa depan. Nadia semakin yakin bahwa Raka bukan sekadar pekerja biasa. Tapi ia tak berani menanyakan lebih jauh, takut jawaban yang keluar justru akan menjauhkan mereka. Ia memilih menikmati setiap detik kebersamaan itu, meski tahu kebahagiaan seperti ini tak akan bertahan lama. Suatu pagi, Raka tengah menyapu halaman ketika seorang pria datang dengan mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari balik kaca, wajah yang sangat dikenalnya muncul. Arman. Orang kepercayaannya ditambang. Raka segera mendekat, berusaha menahan ekspresinya agar tidak mencolok. Ia berbicara pelan di dekat pagar. "Kenapa kamu kesini, men? Aku sudah bilang jangan cari aku." Arman menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. "Maaf, Pak. Tapi ada hal penting. Kontrak besar dengan investor Jepang sudah disetujui. Mereka ingin bertemu langsung dengan Bapak minggu depan. Kami butuh tanda tangan Anda." Raka menghela napas panjang. "Kirim dokumennya lewat email. Aku akan urus dari sini, tanpa mereka tahu aku di Jakarta." "Baik, Pak. Tapi..." Arman menatap Raka penuh ragu. "Anda yakin masih ingin terus di sini? Hidup seperti ini?" Orang-orang di tambang mulai bertanya-tanya. Raka menatap rumah besar di hadapannya. Suaranya menurun pelan. "Aku belum menemukan yang kucari, men. Jangan ganggu aku sampai waktunya tiba." Arman hanya mengangguk, lalu pergi. Namun percakapan singkat itu ternyata tidak sepenuhnya luput dari telinga seseorang. Sumi, pembantu rumah tangga yang diam-diam memperhatikan Raka, sempat mendengar potongan kalimat mereka dari balik jendela dapur. Ia tidak mengerti seluruhnya, tapi cukup untuk membuatnya curiga. "Kirim dokumen tanda tangan investor Jepang," gumamnya pelan. "Siapa sebenarnya orang ini?" Sumi segera melapor kepada Jenderal Haris malam harinya. "Pak," ucapnya hati-hati, "tadi saya lihat Raka bicara dengan seorang pria di depan rumah. Mereka sebut-sebut soal kontrak dan investor. Sepertinya Mas Raka bukan orang biasa." Jenderal Haris memicingkan mata, menatap tajam. "Kau yakin?" "Saya dengar sendiri, Pak." Haris terdiam sejenak. "Baik. Besok, aku ingin tahu segalanya tentang dia." Keesokan harinya, salah satu orang kepercayaan sang jenderal diam-diam mengikuti Raka ketika ia pergi ke pasar membeli pupuk. Dari jarak jauh,
Pria itu memperhatikan Raka yang tampak berbicara sebentar di warung kopi dengan seseorang. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah dengan wajah tenang seperti biasa. Tapi dari laporan yang diterima Jenderal Haris, semua mencurigakan. Malam itu, Nadia mendatangi Raka di taman seperti biasa. Ia membawa roti dan teh hangat. Tapi kali ini, ekspresinya tidak seceria biasanya. "Mas," katanya pelan, "ayah akhir-akhir ini sering bicara tentang Mas. Saya takut beliau salah paham." Raka terdiam, lalu menatap gadis itu lembut. "Tidak apa, Mbak. Saya sudah terbiasa dengan salah paham orang. Selama kita tahu niat kita baik, tak ada yang perlu ditakuti." "Tapi ayah itu, kalau sudah curiga, tidak ada yang bisa menghentikannya," ucap Nadia dengan mata berkaca. Raka tersenyum menenangkan. "Percayalah, kebenaran akan bicara pada waktunya." Namun di balik ketenangan itu, Raka mulai merasa waktu bermain cepat. Ia tak lagi bisa berlama-lama sembunyi di balik identitas palsunya. Suatu malam, saat ia membuka ponsel kecilnya di kamar, pesan dari Arman masuk lagi. "Pak, hati-hati. Investor Jepang akan ke Jakarta. Mereka bisa saja cari Bapak dimanapun." Raka mematikan ponselnya cepat, lalu menatap langit-langit. Ia tahu, permainan sudah hampir berakhir. Hari berganti, dan pagi yang tenang berubah jadi tegang. Jenderal Haris memanggil Raka ke ruang kerjanya. Ruangan itu besar dan penuh dengan foto-foto masa dinas sang jenderal. Bau kayu tua dan aroma tembakau mengisi udara. "Kau sudah berapa lama kerja di sini?" tanya sang jenderal tanpa menatapnya. "Sekitar 2 bulan, Pak." "Kau orang mana?" "Saya dari Kalimantan, Pak." "Menarik," ujar sang jenderal dengan nada dingin. "Karena aku punya teman di kepolisian sana. Dan anehnya, tak ada catatan orang bernama Raka bekerja di daerah itu." Raka membeku. Ia tahu, ini saatnya kebenaran mulai merayap ke permukaan. "Apa maksud Bapak?" "Maksudku," kata Jenderal Haris sambil menatapnya tajam, "aku ingin tahu siapa kau sebenarnya sebelum kau terlalu jauh mendekati anakku." Raka menunduk. Ia tidak menjawab. Ada ketegangan yang tebal memenuhi ruangan. "Aku tak suka orang misterius di rumahku," lanjut sang jenderal. "Kalau kau memang punya maksud lain, sebaiknya kau pergi sebelum aku yang mengusirmu." Raka menatapnya dalam diam, lalu menjawab pelan tapi mantap. "Saya tidak punya niat buruk, Pak. Saya hanya ingin hidup sederhana dan bekerja jujur." "Jujur?" Suara jenderal meninggi. "Kau bahkan berbohong tentang siapa dirimu." Nadia yang mendengar suara keras dari luar ruangan segera masuk. "Yah, tolong jangan marahi dia," ucapnya memohon. "Diam, Nadia. Kau tidak tahu apa-apa tentang pria ini," bentak sang jenderal. Raka menatap Nadia sesaat, lalu berkata dengan nada tenang tapi dalam, "Sudahlah, Mbak. Mungkin memang sudah waktunya saya pergi." Nadia menatapnya panik. "Jangan, Mas." Namun Raka hanya tersenyum kecil. "Percayalah, semua ini belum berakhir. Saya akan kembali, tapi bukan sebagai siapa yang kau kenal hari ini." Ia menunduk hormat kepada Jenderal Haris, lalu melangkah pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Sementara Nadia hanya bisa menangis di tempat, menyaksikan pria yang telah mencuri hatinya menghilang di balik gerbang besi yang perlahan tertutup. Dan di balkon lantai 2, Jenderal Haris menatap kepergian Raka dengan tatapan keras. Belum tahu bahwa ia baru saja mengusir seseorang yang kelak akan mengguncang kehidupannya. Malam itu, suasana rumah terasa begitu dingin. Hujan turun pelan, menetes di sela genteng, seolah ikut merasakan kehilangan yang tak diucapkan. Di kamar, Nadia duduk memeluk lutut di tepi ranjang. Matanya sembab. Ia tidak menyangka, perasaan yang baru tumbuh hangat di hatinya harus berakhir dengan cara seperti itu. Sementara di luar sana, Raka berjalan sendirian menembus hujan. Kemejanya basah, rambutnya menempel di dahi, namun langkahnya tetap mantap. Setiap tetes air yang jatuh di wajahnya terasa seperti peringatan bahwa kehidupan yang tenang tak akan datang tanpa luka. Ia berhenti di tepi jalan, menatap ke langit gelap. Dalam hati ia berjanji, ia akan kembali. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan ketulusan yang tak bisa dilihat oleh mata dangkal manusia. Beberapa minggu berlalu. Kabar tentang kepergian Raka perlahan meredup. Nadia mencoba melanjutkan hari-harinya,
Tapi setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan. Di taman, tempat Raka biasa bekerja, bunga-bunga layu seolah kehilangan perawatnya. Jenderal Haris merasa rumahnya kembali tenang. Tapi entah kenapa, di balik ketegasannya, ada perasaan bersalah yang ia tolak untuk diakui. Suatu sore, seorang pria muda berpakaian rapi datang ke rumah membawa sepucuk surat. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan dari keluarga Raka. "Saya datang membawa pesan," katanya sopan kepada penjaga. "Tuan Raka ingin bertemu kembali dengan keluarga ini, secara baik-baik." Sumi yang menerima surat itu langsung membawanya ke Jenderal Haris. Saat sang jenderal membaca isinya, dahinya berkerut. Surat itu sederhana, hanya beberapa kalimat. "Saya datang bukan untuk menuntut, tapi untuk memohon kesempatan bicara. Izinkan saya melamar Nadia secara resmi, dengan niat yang tulus dan terhormat." Jenderal Haris menatap surat itu lama, lalu tertawa pendek. "Melamar? Anak jalanan itu mau melamar anak jenderal? Dunia ini sudah gila rupanya." Namun Nadia yang diam-diam mendengar dari balik pintu menatap ayahnya dengan wajah penuh harap. "Yah, tolong beri dia kesempatan. Sekali saja." Haris menatap putrinya tajam. "Kau masih memikirkan dia? Nadia, buka matamu. Pria itu tidak selevel dengan kita. Kau mau hidup susah dengan pemuda tanpa masa depan itu? Tapi, yah, dia baik. Dia jujur. Dia..." "Cukup," bentak sang jenderal. "Aku tidak mau mendengar lagi." Namun meski ditolak, Raka tetap datang. 2 hari kemudian, di pagi yang cerah, ia melangkah ke halaman rumah itu dengan pakaian sederhana tapi bersih. Ia tidak membawa mobil, tidak membawa hadiah mewah. Hanya sebungkus kecil cincin emas sederhana di tangannya. Langkahnya mantap, meski di balik dada ada gemuruh yang sulit dijelaskan. Begitu tiba di depan rumah, pintu terbuka. Jenderal Haris muncul dengan wajah dingin, sementara Nadia berdiri di belakangnya, wajahnya pucat dan matanya berkaca. "Apa maksudmu datang ke sini lagi?" Suara sang jenderal dalam dan tegas. Raka menunduk hormat. "Saya datang bukan untuk menantang, Pak. Saya datang membawa niat baik. Saya ingin melamar Nadia." Suasana hening sesaat. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Jenderal Haris melangkah turun beberapa anak tangga, berdiri tegak di depan Raka, lalu tertawa pendek penuh ejekan. "Kau tahu siapa aku?" "Tahu, Pak. Bapak seorang jenderal yang terhormat. Justru itu saya datang dengan hormat." "Dan kau tahu siapa dirimu?" "Saya tahu, Pak," jawab Raka dengan suara mantap. "Saya hanya pria sederhana. Tapi hati saya tulus." Ucapan itu membuat sang jenderal berubah dingin. Ia mendekat, suaranya menekan, matanya tajam seperti bilah pisau. "Dengar baik-baik. Aku tidak peduli seberapa tulus hatimu. Dunia ini tidak berjalan dengan niat baik saja. Lihat dirimu. Pakaian lusuh, tak punya pekerjaan tetap, tak punya nama, tak punya apa-apa. Kau pikir anakku pantas hidup susah bersamamu?" Raka menatap lantai, tapi tidak gentar. "Saya tidak datang membawa harta, Pak. Saya datang membawa tanggung jawab. Saya mencintai Nadia, dan saya ingin menjaganya." Jenderal Haris menepuk bahu Raka keras. "Kau? Menjaga anakku? Dengan apa? Dengan tangan kosongmu? Jangan mimpi." Di belakang, Nadia menahan air mata. "Yah, tolong, jangan begitu, Mas Raka." Namun sebelum kata itu selesai, sang jenderal membentak keras. "Mas, kau panggil dia Mas di depan ayahmu sendiri?" Suara bentakan itu menggema di seluruh rumah. Raka memejamkan mata. Ia ingin menjelaskan, tapi setiap kata terasa sia-sia di hadapan ego besar seorang ayah yang buta oleh kebanggaan. "Aku beri kau pilihan, Raka," ucap sang jenderal dingin. "Tinggalkan rumah ini sekarang juga, atau aku akan pastikan kau tak akan pernah bisa menginjakan kaki di sini lagi." Raka menatapnya dengan mata lembut namun tegas. "Kalau itu keputusan Bapak, saya terima. Tapi saya tidak akan berhenti mencintai anak Bapak." "Keluar!" teriak sang jenderal sambil menunjuk ke arah gerbang. Raka menatap Nadia untuk terakhir kalinya. Gadis itu menatap balik dengan mata penuh luka. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya air mata yang jatuh di pipinya. Raka menunduk,
lalu melangkah pergi perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kaki menolak meninggalkan tempat itu. Tapi kehormatan memaksanya berjalan terus. Saat gerbang tertutup di belakangnya, Nadia berlari ke kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. Di ruang tamu, Jenderal Haris hanya duduk kaku, menggenggam rokok yang belum sempat ia nyalakan. Dalam hatinya, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, antara puas karena telah menjaga martabat keluarga, dan perasaan bersalah karena mungkin baru saja menghancurkan hati anaknya sendiri. Di luar pagar rumah megah itu, Raka berdiri memandangi langit sore yang mulai merona jingga. Hatinya perih, tapi tekadnya membara. Ia tahu, hari ini ia kalah. Tapi kekalahan ini akan menjadi awal dari kebangkitannya. Ia menatap cincin kecil di tangannya, lalu menggenggamnya erat. Satu hari nanti, bisiknya pelan, aku akan kembali. Dan bukan sebagai orang yang kau hina hari ini. Kalimat itu bergema di dada Raka, menyatu dengan suara langkahnya yang berat di jalan beraspal basah. Hujan turun lagi sore itu, seolah langit ikut menangis bersama hatinya. Setiap tetes air yang jatuh di wajahnya terasa seperti tamparan keras dari kenyataan. Ia telah mencoba dengan cara paling jujur. Namun dunia menolaknya hanya karena pakaian dan penampilan. Raka berjalan tanpa tujuan. Matanya kosong, pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus kemana. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Di dalam luka itu, ada tekad yang menyala lebih kuat daripada api tambang yang pernah ia lihat. Ia berhenti di halte tua, duduk sendirian. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Dari kejauhan, kilatan petir menerangi langit, dan di sana, dalam kilatan cahaya yang singkat, ia melihat bayangan wajah Nadia, lembut, penuh air mata, tapi juga memberi kekuatan. Maafkan aku, Nadia, gumamnya. Aku tidak bisa menjagamu hari ini. Tapi aku akan kembali, dengan cara yang membuat mereka tak bisa merendahkanku lagi. Beberapa hari kemudian, Raka meninggalkan kota itu. Ia naik bus malam menuju Kalimantan, ke tanah yang dulu ia tinggalkan. Perjalanan itu panjang dan sunyi. Di dalam bus, ia menatap keluar jendela, menyaksikan jalanan gelap yang diterangi lampu-lampu kota. Setiap kilometer yang ia lewati terasa seperti jarak antara masa lalu dan masa depan. Ia bukan lagi Raka si pekerja kebun. Dalam diam, ia kembali menjadi Raka Prasetya, bos tambang muda yang sempat melupakan dirinya sendiri. Saat bus tiba di bandara kecil dekat wilayah tambang miliknya, subuh baru saja menyapa. Udara di sana segar, aroma tanah dan kabut pagi terasa familiar. Arman, tangan kanannya yang setia, sudah menunggunya di gerbang dengan mobil hitam. Begitu melihat Raka turun dari bus dengan tas lusuh, Arman hampir tak percaya. "Pak, akhirnya Anda pulang juga." Raka tersenyum samar. "Aku tidak pulang, men. Aku kembali ke tempatku seharusnya." Arman mengangguk, matanya berkaca. Ia tahu, sesuatu yang besar telah berubah dalam diri bosnya. Beberapa hari berikutnya, tambang kembali bergemuruh. Kabar tentang kembalinya Raka menyebar cepat. Para pekerja menyambutnya dengan sorak dan hormat. Ia berjalan di antara mereka dengan aura yang berbeda. Bukan lagi pengusaha muda yang hanya memikirkan keuntungan, tapi pemimpin sejati yang membawa luka dan pembelajaran. Ia memeriksa alat berat, berbicara dengan teknisi, menandatangani berkas-berkas besar yang sempat ia tinggalkan. Dunia bisnisnya menantinya dengan tangan terbuka. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, wajah Nadia. Malam hari di kantornya, Raka duduk sendirian menatap foto lama tambang yang tergantung di dinding. Ia memutar gelas berisi kopi hitam di tangannya, lalu berkata pelan, "Mereka menilaimu dari pakaian, bukan dari hati. Tapi kali ini, aku akan membuat mereka membuka mata." Arman masuk membawa beberapa dokumen baru, lalu menatap Raka dengan heran. "Anda kelihatan berbeda, Pak. Ada sesuatu yang lebih tajam dari sebelumnya." Raka menatapnya sebentar. "Aku baru kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu pelajaran paling mahal dalam hidupku." Hari-hari berlalu cepat. Di bawah kepemimpinan Raka, perusahaan tambangnya berkembang 2 kali lipat. Ia menandatangani kontrak besar dengan investor luar negeri, membangun fasilitas baru, dan memperluas wilayah produksi. Dalam waktu singkat, media bisnis nasional menulis tentang dirinya, Raka Prasetya,
Raja tambang termuda yang sukses di usia 35 tahun. Namun di balik segala pujian itu, hatinya tetap kosong. Setiap kali melihat langit senja, pikirannya kembali ke taman rumah tua di Jakarta, tempat Nadia pernah menyodorkan secangkir teh hangat dan senyum lembutnya. Ia bisa membeli apapun yang ia mau, tapi tidak bisa membeli kembali waktu dan kesempatan yang sudah lewat. Suatu malam, ketika ia duduk di ruang kerjanya, Arman masuk dengan ekspresi tegang. "Pak, ada undangan dari Jakarta. Dari Kementerian Pertahanan. Katanya ada proyek strategis yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Bapak." Raka mendongak, menatap amplop di tangan Arman. Di sudut kanan atas amplop itu, tercetak nama yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Letnan Jenderal Purnawirawan Haris Wiratama. Ayah Nadia. Ia membuka surat itu perlahan. Di dalamnya, tertulis undangan resmi untuk menghadiri pertemuan bisnis di Jakarta minggu depan. Raka tersenyum tipis. Senyum yang samar tapi menyimpan makna dalam. "Sepertinya, takdir memberi aku kesempatan kedua, men." Arman menatapnya ragu. "Anda yakin ingin datang, Pak? Itu ayah dari Nadia, bukan?" Raka berdiri, menatap jendela yang memperlihatkan hamparan tambang di bawah sinar bulan. "Justru karena itu aku harus datang. Aku harus buktikan sesuatu, bukan hanya pada mereka, tapi juga pada diriku sendiri." Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke Jakarta. Tapi kali ini bukan dengan bus tua. Ia tiba dengan pesawat pribadi, mengenakan jas hitam elegan, diiringi sopir dan beberapa staf kepercayaannya. Media sempat memotretnya di bandara, menulis tentang kesuksesannya yang mencolok. Namun Raka tidak peduli. Ia tidak mencari perhatian. Ia datang dengan misi yang jauh lebih pribadi. Sesampainya di hotel mewah tempat pertemuan akan berlangsung, Raka duduk sebentar di lobi, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Di antara mereka, ia melihat banyak wajah sombong yang mengingatkannya pada hari ketika ia diusir dari rumah Jenderal Haris. Tapi kali ini, ia bukan lagi Raka si gembel. Ia adalah Raka Prasetya, nama yang kini dikenal di dunia bisnis nasional. Malamnya, setelah pertemuan selesai, ia berdiri di balkon hotel menatap lampu kota Jakarta yang berkilau. Angin malam berembus membawa aroma masa lalu. "Nadia," bisiknya, "aku datang bukan untuk menuntut, tapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya." Jauh di tempat lain, di rumah yang sama tempat dulu ia diusir, Nadia duduk di kamarnya sambil membaca majalah bisnis. Di halaman depan terpampang foto seorang pria muda berjas hitam dengan senyum tenang, Raka Prasetya. Tangannya bergetar saat membaca nama itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mas Raka, kau benar-benar kembali." Dan di ruang tamu rumah itu, Jenderal Haris menatap halaman majalah yang sama dengan ekspresi tegang. Ia menggertakkan rahang, seolah tak percaya dengan kenyataan yang terpampang di depan matanya. "Raka Prasetya, jadi itu nama aslimu?" gumamnya dingin. Ternyata yang dulu kuanggap gembel, adalah bos tambang yang namanya mengguncang negeri. Ia menutup majalah itu perlahan. Tatapan matanya berubah. Bukan lagi sekadar curiga, tapi gentar. Nama yang dulu ia hina sebagai gembel kini terpampang di halaman depan majalah bisnis ternama. Raka Prasetya. Raja tambang muda dengan kekayaan melampaui imajinasi kebanyakan orang. Dunia seolah menertawakan kesombongan Jenderal Haris, yang dulu menilai seseorang hanya dari baju di punggungnya. Namun bagi Raka, kemenangan itu belum terasa sebagai kebahagiaan. Di balik segala kemegahan yang kini ia miliki, masih ada ruang kosong yang tak bisa diisi uang. Rasa rindu pada Nadia membayangi setiap langkahnya. Setiap kali ia melihat langit Jakarta malam hari. Kota ini dulu menjadi saksi bagaimana ia diusir tanpa harga diri, dan kini, kota yang sama menunggu kepulangannya, bukan sebagai gembel, tapi sebagai seseorang yang telah membuka mata dunia. Pagi itu, Raka menghadiri pertemuan bisnis dengan Kementerian Pertahanan. Ruangan rapat besar itu dipenuhi pejabat tinggi dan pengusaha besar. Namun, perhatian Raka terpaku pada satu sosok di ujung meja, Jenderal Haris. Rambutnya kini sedikit memutih, namun tatapan matanya masih sama tajamnya seperti dulu. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Dua dunia yang dulu bertabrakan kini bertemu lagi, tapi dengan posisi yang terbalik. Pertemuan dimulai.
Para pejabat berbicara tentang proyek logistik dan pasokan bahan tambang untuk kebutuhan nasional. Raka mendengarkan dengan tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan profesional dan percaya diri. Suaranya mantap, pandangannya fokus. Semua orang di ruangan itu menghormatinya, termasuk Jenderal Haris yang sesekali menatap tanpa kata. Setelah rapat berakhir, Raka melangkah keluar ruangan. Di koridor, langkah kaki lain menyusulnya. Suara yang dulu mengusirnya kini memanggil pelan. Raka. Raka berhenti. Ia menoleh perlahan. Jenderal Haris berdiri di sana, tegap, tapi wajahnya kali ini tidak lagi sekaku dulu. Ada nada berat dalam suaranya. Kau. Raka Prasetya. Raka menatap lurus ke arah pria itu. Ya, Pak. Itu nama saya yang sebenarnya. Hening sesaat. Udara di antara mereka seolah berhenti bergerak. Jadi semua yang dulu kau sembunyikan. Bukan karena ingin menipu, Pak, potong Raka tenang. Saya hanya ingin tahu siapa yang bisa melihat saya apa adanya. Bukan karena harta saya. Jenderal Haris menunduk, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah bukan oleh pangkat atau kekuatan, tapi oleh kebesaran hati seorang pria muda yang dulu ia remehkan. Kau membuatku malu, Nak, katanya lirih. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap, dengan mata yang tidak lagi menyimpan dendam, hanya luka yang sudah membentuk kekuatan. Saya tidak datang untuk membalas, Pak. Saya datang untuk menyelesaikan yang dulu belum sempat saya buktikan. Raka melangkah pergi meninggalkan koridor itu, meninggalkan Jenderal Haris dengan beban di hatinya. Namun di sisi lain kota, seseorang juga tengah berjuang dengan perasaannya sendiri. Nadia. Sejak membaca berita tentang Raka, hari-harinya tak lagi sama. Ia mencari tahu diam-diam, mengikuti setiap pemberitaan tentang pria itu. Setiap kali melihat fotonya di televisi, hatinya bergetar. Ia masih mengenal tatapan itu, senyum tipis yang sama. Tapi kini, sosok itu terasa jauh di atas langit, tak terjangkau. Suatu sore, ia duduk di taman rumah, tempat kenangan mereka dulu tertinggal. Tangan lembutnya menyentuh bangku kayu yang pernah mereka duduki bersama. Mas Raka, bisiknya lirih, aku masih menunggumu, meski mungkin kini jarak kita tak lagi bisa dijembatani. Beberapa hari kemudian, Jenderal Haris datang menghampiri Nadia di ruang tamu. Wajahnya letih tapi lembut. Nadia, ayah ingin bicara. Nadia menatap ayahnya dengan mata yang mulai berair. Tentang Mas Raka. Jenderal Haris menghela napas berat. Ya, ternyata aku salah menilainya. Pria itu bukan orang sembarangan. Dia tidak pernah sembarangan. Yah, jawab Nadia pelan. Ayah yang tak pernah mau melihat. Haris menatap putrinya. Kalau kau masih mencintainya, aku takkan melarang lagi. Nadia menutup mulutnya, menahan tangis bahagia. Tapi apakah dia masih mau datang pada kita? Yah? Sang jenderal diam, tak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, di kantor pusat perusahaannya, Raka berdiri di depan jendela besar menatap hamparan kota. Arman masuk membawa map laporan, tapi ekspresinya menunjukkan ia membawa kabar lain. Pak, maaf mengganggu. Saya dapat kabar, keluarga Jenderal Haris mengundang Anda secara pribadi ke rumah mereka. Raka menoleh, keningnya berkerut. Rumah itu? Arman mengangguk. Ya, Pak. Rumah yang dulu, mengusir Anda. Beberapa detik keheningan terasa berat. Raka menatap keluar jendela, melihat langit senja yang berwarna keemasan. Lalu perlahan ia tersenyum. Sepertinya waktu sudah tiba, men. Arman menatapnya ragu. Anda akan datang, Pak? Tentu, jawab Raka. Tapi kali ini, bukan hanya aku yang datang. Aku ingin mereka tahu siapa yang dulu mereka anggap remeh. Hari pertemuan pun tiba. Pagi itu, jalanan di depan rumah Jenderal Haris tiba-tiba penuh dengan suara mesin mewah. 20 mobil berderet rapi di sepanjang jalan. Rolls-Royce, Ferrari, Alphard, hingga mobil tambang khusus yang dilapisi logo perusahaannya sendiri. Semua terparkir megah di depan rumah sederhana bercat putih itu. Para tetangga keluar rumah, berkerumun di pagar. Bisik-bisik memenuhi udara. Siapa tamunya? Kenapa banyak mobil mewah? Pintu gerbang terbuka.
Dari salah satu mobil hitam, Raka keluar mengenakan jas hitam elegan. Langkahnya tegap, wajahnya tenang. Di belakangnya, beberapa staf membawakan hadiah sederhana, bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk penghormatan. Nadia yang mendengar suara ramai segera keluar ke teras. Saat matanya menangkap sosok itu, napasnya tercekat. "Mas Raka?" Suaranya nyaris tak terdengar. Raka menatapnya lembut. Tak ada marah, tak ada kesombongan. Hanya rindu yang lama terpendam. "Aku datang lagi, Nadia," katanya tenang. "Bukan untuk menuntut, tapi untuk memenuhi janji." Jenderal Haris muncul dari pintu utama. Tatapan matanya kali ini bukan lagi dingin, tapi penuh rasa malu dan hormat. Ia mendekati Raka perlahan, lalu mengulurkan tangan. "Maafkan aku, Nak. Dulu aku buta oleh gengsi. Aku menilai dari tampilan, bukan dari isi." Raka menyambut tangannya, menggenggam dengan hormat. "Saya juga minta maaf, Pak. Mungkin saya terlalu keras kepala waktu itu. Tapi saya harus melalui semuanya untuk sampai di titik ini." Suasana hening, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Nadia berdiri di belakang ayahnya, matanya basah. Raka menatapnya dengan lembut, lalu berkata, "Dulu saya datang dengan hati kosong, tapi niat yang penuh. Sekarang saya datang dengan segalanya, tapi hati saya masih sama, untuk Nadia." Nadia menutup mulutnya, air mata jatuh di pipinya. Ia berjalan mendekat, dan dalam satu langkah pelan, ia memeluk Raka. Jenderal Haris memalingkan wajah, menahan air mata yang hampir jatuh. Dunia yang dulu penuh prasangka kini luluh oleh kejujuran dan kesungguhan seorang pria. Namun, di balik pelukan itu, Raka tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Ia sudah kembali ke dunia aslinya. Tapi cinta sejati baru akan diuji ketika semua mata dunia mulai memandang. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan cepat. Nama Raka Prasetya kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena bisnisnya, tapi karena kisah hidupnya yang menggemparkan. Media menulisnya sebagai pria tambang yang menyamar jadi gembel demi mencari cinta sejati. Nadia membaca berita itu dengan hati campur aduk. Ia bangga, tapi juga takut. Dunia Raka kini begitu besar, begitu berbeda dari dirinya. Ia bukan lagi gadis sederhana yang pernah mengenalnya di taman hujan sore itu. Kini ia harus belajar menerima bahwa pria yang ia cintai bukan lagi milik dunia kecil mereka, tapi milik banyak mata yang memandang dengan iri dan kagum. Suatu sore, Raka datang lagi ke rumah Jenderal Haris, kali ini bersama rombongan kecil dari perusahaannya. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah tenang, tapi ada kegugupan halus yang tak bisa ia sembunyikan. Di hadapannya, Jenderal Haris duduk dengan sorot mata yang lebih hangat daripada sebelumnya. "Raka," ujar sang jenderal pelan, "aku sudah lama berpikir. Kau sudah membuktikan siapa dirimu, bukan hanya pada kami, tapi pada dunia. Jika niatmu pada Nadia masih sama seperti dulu, kau tak perlu datang membawa harta. Cukup datang membawa kesungguhan." Raka menunduk hormat. "Saya tidak pernah berubah, Pak. Dari dulu, sampai sekarang, saya hanya ingin menjaga Nadia dengan seluruh yang saya punya, hati, dan kejujuran." Nadia yang duduk di sebelah ayahnya menunduk malu, pipinya bersemu merah. Ia tahu, inilah momen yang dulu pernah hancur di depan matanya. Kali ini, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi penghalang. Namun, di tengah suasana haru itu, seseorang mengetuk pintu dan masuk tergesa. Seorang asisten pribadi Jenderal Haris berbisik di telinganya. Wajah sang jenderal berubah seketika. Ia menatap Raka dengan raut serius. "Raka," katanya tegas, "aku baru saja dapat kabar. Ada pihak lain yang ingin melamar Nadia." Ruangan seketika sunyi. Nadia menatap ayahnya tak percaya. "Yah, siapa?" "Putra dari Menteri Bima," jawab sang jenderal berat. "Lamaran resmi akan datang minggu depan." Raka membeku sesaat, tapi senyumnya tak hilang. "Kalau begitu, izinkan saya melamar duluan, Pak. Tapi bukan dengan kemewahan, bukan dengan pameran mobil. Hanya dengan niat yang sama seperti dulu." Nadia menatapnya penuh harap. Tapi sang jenderal terdiam, pikirannya berputar cepat. Ia tahu, pilihan kali ini bukan hanya soal cinta, tapi juga reputasi dan politik. Dunia Raka dan dunia mereka kini bertemu di persimpangan rumit,
antara hati dan kehormatan. Sore itu berakhir tanpa keputusan. Raka pulang dengan langkah tenang, tapi di dalam hatinya, badai mulai berputar. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Bukan melawan hinaan kali ini, tapi melawan gengsi dan kepentingan yang lebih kejam daripada kemiskinan. Dan di balik tirai jendela rumah itu, Nadia berdiri menatap kepergiannya. Air matanya jatuh lagi. Hatinya berbisik pelan, "Mas Raka, jangan menyerah kali ini." Kalimat itu berputar terus di benak Raka sepanjang malam. Ia duduk di ruang kantornya, menatap kaca besar yang memantulkan bayangan dirinya. Bukan lagi pria sederhana, tapi seorang pengusaha besar yang pernah ditolak karena penampilannya. Kali ini, ia tak akan datang dengan tangan kosong. Ia akan datang sebagai bukti bahwa kesungguhan tak bisa diremehkan. Pagi berikutnya, berita mengejutkan mengguncang lingkungan rumah Jenderal Haris. Deru mesin mobil terdengar keras dari ujung jalan. 20 mobil mewah berbaris rapi, memantulkan cahaya matahari pagi. Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Alphard, hingga mobil tambang besar berlogo perusahaannya. Jalanan depan rumah berubah seperti pameran otomotif. Para tetangga keluar, berkerumun penuh penasaran. Di tengah kerumunan itu, Jenderal Haris berdiri di teras dengan wajah tegang. Dari mobil utama, seorang pria keluar perlahan. Jas hitamnya elegan, langkahnya tegap, dan senyumnya tenang. Dialah Raka Prasetya, pria yang dulu datang dengan pakaian lusuh dan ditolak mentah-mentah. Kini ia berdiri di tempat yang sama, dengan wibawa yang tak bisa disangkal siapapun. Nadia muncul di balik pintu, matanya membesar melihat pemandangan luar biasa itu. Air matanya jatuh tanpa sadar. Bukan karena kekayaan yang kini terpampang di depan mata, tapi karena perjuangan yang ia tahu dilalui dengan luka dan kesabaran. Raka menatap ke arah Jenderal Haris. Suaranya tenang, namun dalam dan menusuk. "Pak, dulu saya datang dengan niat tulus tapi ditolak karena saya tak punya apa-apa. Hari ini saya datang lagi. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin Bapak tahu, kalau ketulusan saya tidak pernah berubah." Jenderal Haris terdiam lama. Tatapannya tajam. Tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Di hadapan seluruh tetangga, ia melangkah maju dan mengulurkan tangan. "Raka," suaranya bergetar, "kau sudah buktikan lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Aku salah menilaimu." Raka menggenggam tangan itu erat, lalu menoleh pada Nadia yang kini berjalan mendekat sambil menangis bahagia. "Cinta sejati tidak akan tumbang oleh penampilan," kata Raka lembut. "Karena yang menilai hanya mata, tapi yang merasakan adalah hati." Dan di bawah langit siang yang cerah, di halaman rumah yang dulu menolaknya, Raka dan Nadia berdiri berdampingan. Dunia menyaksikan bahwa harga diri seorang pria bukan diukur dari kekayaannya, melainkan dari keberanian untuk tetap datang dengan hati yang sama. Saat tangan Raka dan Nadia bersatu di halaman rumah itu, suasana berubah haru. Para tetangga yang semula hanya datang karena penasaran kini ikut menahan air mata. Mereka menyaksikan sebuah kisah yang jarang terjadi di dunia nyata. Kisah tentang kesetiaan, luka, dan pembuktian yang melampaui gengsi manusia. Jenderal Haris berdiri di antara mereka, menatap putrinya dan pria yang dulu ia usir dengan rasa malu sekaligus bangga. Ia menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Raka dengan tulus. "Anak muda," ucapnya dengan suara berat, "kau bukan hanya membuktikan cintamu pada Nadia, tapi juga mengajarkan aku arti kehormatan yang sesungguhnya." Raka menunduk hormat. "Saya tidak ingin membalas, Pak. Saya hanya ingin hidup jujur dengan orang yang saya cintai, tanpa topeng, tanpa kebohongan." Nadia menggenggam tangan Raka lebih erat. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi senyumnya kini begitu damai. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh harap. "Yah, izinkan aku bersamanya. Bukan karena harta, tapi karena hatinya yang tak pernah berubah." Suasana hening sejenak. Hanya suara angin yang berembus di sela pepohonan. Lalu, perlahan, Jenderal Haris mengangguk. "Kalau itu yang kau pilih, ayah restui." Kalimat itu seperti doa yang menembus langit. Nadia langsung memeluk ayahnya sambil menangis bahagia. Sementara Raka menunduk haru. Bukan kemenangan yang ia rasakan, tapi kelegaan. Ia telah menepati janjinya. Untuk kembali, bukan dengan dendam, tapi dengan pembuktian.
Beberapa bulan kemudian, rumah Jenderal Haris kembali ramai. Tapi kali ini bukan karena suara marah atau perdebatan, melainkan tawa dan kebahagiaan. Hari pernikahan Raka dan Nadia digelar sederhana namun sakral. Tak ada pesta mewah, tak ada sorotan media berlebihan. Hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang yang dulu menjadi saksi perjalanan mereka. Di pelaminan, Raka menatap Nadia dengan senyum lembut. Dulu aku datang ke hidupmu tanpa apa-apa. Sekarang aku datang membawa segalanya, tapi tetap dengan hati yang sama. Nadia menjawab lirih, dan aku menerimamu bukan karena segalanya, tapi karena hatimu yang tak berubah. Di bawah langit sore yang berwarna keemasan, dua hati yang pernah terpisah kini bersatu kembali. Cerita mereka menjadi pengingat, bahwa cinta sejati tak mengenal status, tak tunduk pada gengsi, dan tak pernah kehilangan arah meski diuji waktu. Raka menatap Nadia sekali lagi, sebelum berbisik pelan. Perjuangan ini akhirnya sampai pada rumahnya.